Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan bermanfaat, berkah barokah dan selalu dalam limpahan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan ini kita bahas tentang luas permukaan prisma. Perlu kita ingat bahwa prisma itu ialah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya berbentuk bangun datar yang kongruen dan sejajar. Jadi alas dan tutupnya merupakan bangun datar yang kongruen dan sejajar. Jadi bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini untuk menentukan rumus luas permukaan prisma, kita pakai adalah prisma segitiga, di mana alas dan tutupnya berbentuk segitiga yang kongruen dan sejajar. Nah, prisma segitiga ini mari kita beri nama dulu. Misalnya ini alasnya kita beri nama segitiga A, B, C. Kemudian tutupnya kita beri nama segitiga D, E, F. Nah, maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua segitiga yang kongruen dan sejajar. Maka dari sini kita bisa menyebutkan sisi alasnya adalah segitiga ABC. Alasnya adalah segitiga ABC, kemudian sisi atas atau tutupnya adalah segitiga DEF. Segitiga DEF. Nah, adapun sisi-sisi tegaknya adalah yang pertama adalah ini ABED. Merupakan bangun apa ini? Yaitu bangun persegi panjang. Jadi sisi tegaknya adalah yang pertama persegi panjang ABFE, kemudian yang kedua adalah persegi panjang BCFE, persegi panjang BCFE, dan yang ketiga adalah persegi panjang ACFD, yaitu persegi panjang ACFD. Jelas ya? Jadi kalau begitu prisma segitiga ini mempunyai 5 sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan 3 sisi tegak. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma, secara umum untuk menentukan luas prisma itu adalah semua sisi luasnya kita jumlahkan. Berarti sisi alas tambah sisi tutup tambah ketiga sisi tegaknya, alasnya kita jumlahkan. Nah, sekarang berarti luas permukaan prisma, sisi alasnya berarti luas sisi alas ditambah luas sisi tutup atau sisi bagian atas ditambah dengan sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya di sini berarti luas persegi panjang ABFE ditambah luas persegi panjang BCFE ditambah luas persegi panjang ACFD. Jelas ya? Nah, kemudian sekarang luas alasnya. Nah, kalau misalnya segitiga ABC ini, sisi AB kita beri nama panjangnya dalam P, sisi BC panjangnya dalam Q, dan sisi AC panjangnya dalam R. Ya. Nah, kemudian sisi tutupnya. Sisi tutupnya berarti panjangnya DE sama dengan P, panjangnya EF sama dengan Q, dan panjangnya DF sama dengan R. Nah, alas dengan tutup itu luasnya sama, berarti
luas alas ditambah luas tutup boleh kita tulis sebagai 2 kali luas alas. Ditambah, sekarang luas persegi panjang ABFE. Maaf, ini ada kesalahan, bukan ABFE tapi ABED. Saya ganti ya, ini bukan ABFE tapi ABED. Berarti ini bukan ABFE tapi ABED. Mohon maaf ini ya, ada kesalahan sedikit. Berarti luas persegi panjang ABED. Berarti kalau sisi AB sebagai panjang, yang panjangnya dimisalkan dalam P, maka lebarnya adalah BE. Sedangkan BE, rusuk BE, rusuk CF, rusuk AD ini merupakan rusuk tegak dari prisma, di mana panjangnya sama. Kalau panjangnya kita misalkan dalam T, kalau CF panjangnya dimisalkan dalam T, maka BE juga T, AD juga T. Nah, sehingga luas persegi panjang ABED panjang kali lebar. Panjangnya P, lebarnya BE sama dengan T. Berarti P kali T. Ditambah luas persegi panjang BCFE. BCFE, maka panjangnya BC, lebarnya CF. Berarti panjangnya Q, lebarnya T. Ditambah luas persegi panjang ACFD. AC panjangnya AC, lebarnya CF. Berarti panjangnya adalah R kali lebarnya adalah T. Nah, sekarang ini bisa kita buat seperti ini. 2 kali luas alas, maaf ini alas, ditambah, nah ini P kali T, ditambah Q kali T, ditambah R kali T. Boleh kita tulis P kali T, PT, Q kali T, QT, R kali T, RT. Nah, dari sini berarti ini ada faktor yang sama yaitu T. Maka kita bisa pakai sifat distributif, faktor yang sama keluar dari tanda kurung, yang tidak sama di jumlah. Berarti P yang tidak sama kan P, Q, dan R. Berarti P ditambah Q ditambah R kali faktor yang sama yaitu T kali T. Nah, sehingga ini sama dengan 2 kali luas alas ditambah, sekarang kita perhatikan P ditambah Q ditambah R. Pada gambar P ditambah Q ditambah R itu sama dengan keliling segitiga ABC. Ini P ditambah Q ditambah R itu sama dengan keliling segitiga ABC. Dikali T, T itu sama dengan tingginya prisma. Di sini bisa kita tuliskan T adalah tinggi prisma. T merupakan tinggi prisma. Nah, kita bisa tuliskan berarti 2 kali luas alas ditambah keliling segitiga ABC, di mana segitiga ABC itu merupakan segitiga alas. Berarti sama, boleh kita tuliskan ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, ini nanti menjadi rumus luas permukaan prisma. Jadi kesimpulan bisa kita tuliskan bahwa luas permukaan prisma atau boleh kita sebut sebagai luas prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tingginya kita misalkan dalam T. Nah, sehingga untuk menentukan luas prisma, kalau misalnya luas prismanya segitiga, berarti luas alas adalah pakai rumus luas segitiga. Keliling alas berarti keliling segitiga.
Kalau alasnya berbentuk belah ketupat misalnya, berarti 2 kali luas belah ketupat ditambah keliling belah ketupat kali tingginya prisma. Demikian untuk luas permukaan prisma. Mohon dihafalkan untuk rumusnya ini ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-siku 6 cm dan 8 cm. Tinggi prisma segitiga adalah 30 cm. Tentukan A panjang rusuk hipotenusa pada alas. Nah, ini mudah ya. Kalau kalian bisa mengerjakan soal ini tanpa gambar, silahkan ya. Tapi kalau mengalami kesulitan, bisa kita sketsa gambarnya. Ini prisma segitiga siku-siku, berarti alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku. Ini sisi tegaknya, rusuk tegaknya, maaf. Ini rusuk tegaknya ya. Nah, ini hanya sketsa saja. Kita tahu bahwa alas dengan tutupnya kongruen. Kita fokus pada alasnya. Tadi alasnya berbentuk segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya. Berarti ini 6 cm, ini 8 cm. Nah, ini. Kemudian yang A ditanyakan panjang rusuk hipotenusa pada alas. Hipotenusa itu apa? Sisi miring. Alasnya ini, maka sisi miringnya adalah ini. Ya, kita misalkan dalam X. Atau kalau kalian hafal triple Pythagoras, maka tidak usah menggunakan rumus Pythagoras. Misalnya di sini 6, 8. Nah, 6, 8. Kemudian kalau dibagi 2 hasilnya 3, kalau dibagi 2 hasilnya 4, maka kita menggunakan pasangan 3, 4, 5. Ya, maka ini 3, 4, 5, sehingga 5-nya dikalikan 2 hasilnya 10. Atau kalau kalian bingung pakai triple, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras. X-nya itu merupakan sisi miring, berarti X kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Maka nilai X-nya adalah akar 100, hasilnya 10. Maka rusuk hipotenusanya adalah 10 cm. Ini jawabannya. Ya, cm. Ini jawabannya. Kemudian ditanyakan nomor B adalah luas prisma. Luas prisma karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka menggunakan rumus luas prisma. Tadi rumusnya kita tulis dulu, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Maka 2 kali luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Karena segitiganya siku-siku, maka sisi siku-sikunya yang pertama sebagai alas, yang kedua sebagai garis tingginya, atau dibalik boleh. Berarti 6 alas, 8 tinggi, atau 8 alas, 6 tinggi. Nah, kita gunakan alasnya, kita pakai yang 6 cm, tingginya 8 cm. Ditambah keliling alasnya ini. Ya, maka kelilingnya adalah 6 ditambah 8 ditambah rusuk hipotenusanya tadi adalah 10. Berarti ditambah 10 dikalikan tingginya prisma adalah 30. Berarti rusuk tegaknya ini panjangnya 30. Berarti kali 30. Nah, kalau sudah dihitung, nih coret 1, 6 kali 8, 48, ditambah 6 tambah 8, 14 tambah 10, 24 kali 30, 24 kali 3, 72, tambah 0-nya 1, 720.
sehingga sama dengan 2 kali luasnya, ya betul, sehingga sama dengan 48 ditambah 720, sehingga hasilnya 768. Satuan luasnya adalah cm persegi. Jangan lupa ya, kalau satuan luas itu pakai persegi. Jika satuan panjangnya cm, maka satuan luasnya cm persegi. Kalau satuan panjangnya meter, maka satuan luasnya meter persegi, dan sebagainya. Lanjut ke contoh nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Panjang diagonalnya 16 cm dan 30 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, tentukan A panjang rusuk alasnya. Nah, ini yang kita gambar cukup alasnya saja, alas prismanya berbentuk belah ketupat. Kita gambarkan belah ketupat, hanya sketsanya saja ya. Nah, ini belah ketupat. Kita tahu bahwa belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, panjang diagonalnya yang pendek 16, yang panjang 30. Yang pendek ini berarti panjangnya ini ke sini 16, berarti ini 8, ini 8. Terus diagonal yang panjang adalah 30, berarti ini ke sini 15, ini ke sini 15. Nah, yang ditanyakan panjang rusuk alas. Nah, anak-anak nanti untuk rusuk alasnya itu kan berarti sisi belah ketupatnya. Rusuk alas prisma sama dengan panjang sisi belah ketupat. Berarti kita menggunakan nih ya, kita menentukan panjangnya sisi ini, berarti otomatis ini 2, 3, 4 sama panjang. Nah, ini kita pakai triple Pythagoras. Kalau kalian hafal 8, 15, yang ini berapa? 17 ya. Atau pakai rumus Pythagoras. Ini biar cepat pakai triple saja. Nah, kemudian berarti rusuk alasnya sudah ketemu. Jadi panjang rusuk alas adalah 17 cm. Terus untuk menentukan atau menjawab pertanyaan B, tentukan luas prisma. Luas prisma rumusnya adalah, saya tulis di bawahnya ya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali alasnya berbentuk belah ketupat, maka kita gunakan rumus luas belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya 16, diagonal keduanya 30, ditambah keliling alas, berarti ini keliling belah ketupatnya, yaitu ini 17, 17, 17, 17, padahal sama saja dengan 4 kali 17 kali tinggi prismanya tadi diketahui yaitu 10, sama dengan ini dicoret 1, tinggal 16 kali 30, 16 kali 3 adalah 48, berarti 480, ditambah 17 kali 4 itu 68, kali 10 berarti sama dengan 680. Betul ya? Jadi sama dengan tinggal kita jumlahkan, berarti berapa ini? 0, 8 tambah 8, 16, 1, 10 tambah 1, 11, 1160, satuannya cm persegi. Lanjut ke soal nomor 3. Ini soal cerita. Sebuah ekrak dibuat dari seng dengan ukuran seperti pada gambar di bawah ini. Ini gambar ekrak atau pengki. Tahu pengki atau ekrak ya? Itu yang dipakai untuk
pada saat menyapu, nah itu pakai untuk tempat sampahnya. Tentukan luas seng yang diperlukan untuk membuat ekrak tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ekrak ini yang diarsir, dua segitiga yang diarsir ini merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, merupakan segitiga siku-siku. Tentu saja ini kongruen, berarti sebenarnya ekrak ini berbentuk prisma segitiga siku-siku. Nah, di mana alas dan tutupnya itu terletak di depan dan belakang. Nah, supaya bisa dipakai untuk tempat sampah, untuk menaruh sampah kalau baru disapu, maka yang ini, sisi ini yang saya tunjukkan ini tidak ada sengnya. Sebab kalau ada sengnya nanti tertutup, nggak bisa dipakai untuk membuang sampah ya. Nah, maka yang ditanyakan adalah luas seng yang diperlukan untuk membuat ekrak tersebut. Berarti kalau ini kita beri nama A, B, C. Ini kita beri nama D, E, F. Maka luas segitiga ABC dengan luas segitiga DEF sama. Nah, sehingga panjangnya CF sama dengan AD sama dengan BE ini adalah tinggi prisma. Ya. Nah, adapun untuk menentukan luas seng yang diperlukan, berarti luas seng yang diperlukan sama dengan, ini berarti 2 kali luas segitiga ini. Saya pakai yang segitiga DEF, berarti 2 kali luas segitiga DEF, artinya ini segitiga ini dengan segitiga ini kan sama, berarti 2 kali luas segitiga DEF ditambah ini alasnya, yaitu berbentuk persegi panjang, berarti ditambah luas persegi panjang A, B, E, D ditambah luas persegi panjang ini ya, yaitu A, D, F, C. Nah, sehingga ini saya ulangi, B, E, F, C ini tidak ada sengnya ya, sebab kalau ada sengnya nggak bisa dipakai untuk menampung sampahnya. Sama dengan 2 kali kita pakai segitiga DEF. Nah, ini yang diketahui adalah DF 7 cm, FE 25 cm. Kita pakai triple Pythagoras ya, pakai triple Pythagoras. Berapa pasangannya? 7, 25. Berarti ini berapa? 24. Atau kalau kalian masih bingung pakai triple, pakai rumus Pythagoras, yaitu DE kuadrat sama dengan, karena ini DE itu sisi siku-siku, maka sama dengan EF kuadrat dikurangi DF kuadrat, sama dengan EF-nya 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, sama dengan 625 dikurangi 49, sama dengan berapa ini? 15 kurangi 9 hasilnya 6, ini 11 kurangi 6, 7, 576, berarti DE sama dengan akar 576 sama dengan berapa? 24 cm. Satuannya cm. Berarti sekarang luas segitiga DEF berarti setengah kali alasnya DE yaitu 24 kali tingginya DF yaitu 7 ditambah luas segitiga luas persegi panjang ABED, panjangnya AB, lebarnya BE. Panjangnya AB sama dengan DE berarti panjangnya 24 kali lebarnya BE, panjangnya sama dengan CF berarti 30. Ditambah luas persegi panjang ADFC. ADFC berarti panjangnya AD, lebarnya DF. AD panjangnya sama dengan CF berarti 30 kali 7. Sama dengan
Ini bisa kita coret, tinggal 24 kali 7 hasilnya 168 ditambah 24 kali 30 hasilnya 720 ditambah 30 kali 7 hasilnya 210 sama dengan berapa ini kita jumlahkan? 8, 6 tambah 7, 13 tambah 1, oh maaf, saya ulangi ya, 8, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9 ya, terus 1 tambah 7, 8 tambah 2, 10, berarti 1098 cm persegi. Ini contoh soal nomor 3. Kita lanjut dengan contoh soal nomor 4. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium siku-siku dengan panjang sisi-sisi sejajar 10 cm dan 15 cm, tinggi trapesium 12 cm, dan panjang sisi lainnya 13 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, tentukan luas permukaan prisma. Kita gambarkan alas prismanya saja, yaitu berbentuk trapesium siku-siku. Kita gambarkan trapesium siku-siku seperti ini. Trapesium ini sejajar, ini siku-siku, ini siku-siku. Ya, sisi sejajarnya 10 dan 15, berarti yang pendek 10 cm, yang panjang 15 cm. Kemudian tinggi trapesiumnya 12. Tinggi trapesium itu karena sisi trapesiumnya siku-siku, maka tingginya ini 12 cm dan panjang sisi lainnya 13. Berarti sisi ini yang dimaksudkan, yaitu 13 cm. Kemudian tinggi prisma sudah diketahui, yaitu 25 cm. Yang ditanyakan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma, atau kita tuliskan luas prisma. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, sama dengan 2 kali alasnya berbentuk trapesium. Maka trapesium rumusnya setengah kali sisi yang sejajar dijumlah, sisi sejajar atas tambah sisi sejajar bawah, atau setengah kali A tambah B, berarti A-nya 10, B-nya 15, kali T, tinggi trapesiumnya 12, ditambah keliling alasnya, berarti sisi trapesiumnya ini kita jumlahkan semua, yaitu 15 tambah 13 tambah 10 tambah 12. Ini sisi trapesiumnya dikalikan tinggi prismanya, yaitu 25. Sama dengan, ini bisa dicoret satu-satu, tinggal 10 tambah 15, 25 kali 13. 25 kali 13 adalah 300, ditambah, ini kita jumlahkan 28 tambah 12 40 tambah 10 50 kali 25, yaitu 1250, sama dengan ini kita jumlahkan berapa? 1550, satuannya cm persegi. Contoh nomor 5. Sebuah tenda bagian depan berbentuk segitiga sama kaki. Tinggi tenda 200 cm, lebar tenda 300 cm, dan panjang tenda 5 meter. Tentukan biaya yang diperlukan untuk membeli kain jika harga kain per meter persegi adalah Rp60.000. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Tenda bagian depan bentuknya segitiga sama kaki, tentu saja bagian belakang sama segitiga sama
kaki. Sehingga bentuk tenda ini sebenarnya adalah prisma segitiga sama kaki, di mana alasnya ada di bagian depan, atapnya atau tutupnya ada di bagian belakang. Nah, maka untuk menentukan biaya pembelian kain, maka kita harus menghitung dulu luas kain yang diperlukan untuk membuat tenda. Jadi, luas kain yang diperlukan sama dengan, kain yang diperlukan itu ada di bagian depan, bagian belakang, kemudian bagian bawah tidak memakai kain yang dari tenda, biasanya pakai tikar ya. Berarti luas depan, luas belakang sama-sama segitiga, berarti 2 kali luas segitiga ditambah luas bagian kanan dan luas samping kiri. Samping kanan dan samping kiri masing-masing berbentuk persegi panjang yang kongruen, berarti sama dengan ditambah 2 kali luas persegi panjang, sama dengan 2 kali luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kita perhatikan segitiganya, alasnya 300, berarti setengah kali 300 kali tingginya 200, berarti kali 200 ditambah 2 kali luas persegi panjangnya 5 meter. 5 meter itu sama dengan 500 cm. Sedangkan lebarnya itu ini atau ini ya. Nah, lebar ini bisa kita hitung dengan menggunakan segitiga siku-siku ini. Saya salin di sini ya segitiga siku-sikunya. Nah, ini berarti kalau ini ke sini 300, berarti ini setengahnya, berarti 150 cm. Kemudian sisi ini panjangnya 200 cm, maka ini merupakan sisi miring pakai triple Pythagoras atau rumus Pythagoras. Kita pakai awangan saja ya. Kalau ini misalnya kita hilangkan nolnya menjadi 15, 20. Kalau kita bagi 5, ini 3, bagi 5, 4. Pakai pasangan 3, 4, 5. Berarti ini 5 kali 5 berarti 25. Ini tadi 150 berarti kali 50 berarti 250. Jadi sisi miringnya 250. Kalau kalian pakai rumus Pythagoras silahkan ya, nanti ketemunya sama. Berarti 2 kali panjangnya 500, lebarnya 250 sama dengan, ini dicoret, tinggal 300 kali 200, 3 kali 2 itu 6, tambah nolnya 4, berarti 60.000 ditambah 2 kali 500.000 kali 250, 250.000 sama dengan 310.000, satuannya cm persegi. Kalau kita jadikan meter persegi, karena ini tadi harga per meter perseginya, berarti dibagi 100.000 sehingga tinggal 31 meter persegi. Nah, sehingga untuk menghitung biaya pembelian kain ya, kain yang dibeli harus 31 meter persegi dikalikan dengan harga per meter perseginya yaitu Rp60.000. Ini harga per meter persegi, sehingga meter persegi dengan meter persegi kita coret, tinggal 31 kali 60.000, 31 kali 6 hasilnya yaitu 186 tambah nolnya 4, berarti satuannya rupiah 1.860.000 rupiah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.